saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Amanda Hatch dapat kembali menjumpai Anda di Bincang Sehat. Saudara, sebagian besar pasangan pastilah mendambakan kehadiran buah hati untuk melengkapi kebahagiaan. Namun, sayangnya ini tidak semua pasangan bisa memiliki keturunan dengan mudah. Nah, bahkan tidak sedikit di antara pasangan tersebut yang akhirnya memutuskan untuk memiliki momongan dengan program bayi tabung atau fertilisasi in vitro. Nah, lantas seperti apa perkembangan bayi tabung di Indonesia saat ini dan bagaimana sebenarnya tingkat keberhasilan serta risikonya? Kita akan bahas lebih dalam selama 30 menit ke depan di Bincang Sehat. Dan saat ini di studio untuk membahasnya kita sudah kedatangan dengan Dr. Malvin Emeraldi, SPOG, Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi selaku dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Ibu dan Anak Family. Apa kabar? Halo dokter. Baik Mbak Amanda. Baik, sehat ya? Ya. Sehat sekali. Nah, Dr. Malvin, ini saya panggilnya Dr. Malvin ya. Dr. Malvin, ini menarik sekali pembahasan kita hari ini karena mungkin banyak saudara di rumah ya yang juga mengharapkan kehadiran momongan ya, kehadiran anak tapi agak terkendala gitu, satu dan lain hal. Tapi di sini dokter bisa menjelaskan sedikit nggak sih sebenarnya seperti apa program bayi tabung dan bagaimana proses terjadinya bayi tabung ini? Oke, terima kasih ya Mbak Amanda. Salam kenal ya. Jadi memang kita ngomong soal program bayi tabung adalah salah satu usaha untuk memiliki keturunan ya. Dan memang dikatakan adalah program tercanggih ya dari semua usaha untuk memiliki keturunan. Apa sih bayi tabung itu ya? Jadi bayi tabung itu adalah suatu proses di mana kita melakukan pengambilan sel telur dan sel sperma suami istri ya untuk kita ketemukan di laboratorium dan kita kembangkan menjadi embrio baka janin. Yang kemudian setelah terjadi pembuahan, baka janin itu akan kita masukkan ke dalam rongga rahim ibu. Jadi prosesnya pertemuan sperma dengan telur yang harusnya secara alami normalnya terjadi dalam perut ibu. Di dalam perut ini kita lakukan di luar laboratorium. Jadi itu yang membedakan. Secara garis besar. Nah, tapi kalau dilihat sebenarnya sejauh ini di Indonesia perkembangan dari program bayi tabung itu terutama teknologinya seperti apa sih dokter? Ya, jadi memang perkembangannya sebenarnya teknologi bayi tabung sudah lama di Indonesia. Dari tahun 1988. Boomingnya mungkin baru 5-10 tahun terakhir. Tapi sebenarnya sudah hampir 35 tahun. Dan untuk Asia Tenggara sebenarnya kita termasuk leading ya. Selain yang pertama Singapura tentunya. Nah, jadi secara umum ya teknologinya sudah berkembang di kita dan sudah kita bisa melakukan semua tindakan bayi tabung tidak perlu keluar negeri untuk kita bisa melakukannya di Indonesia. Gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh ya jauh-jauh keluar negeri karena teknologi di Indonesia juga sudah mumpuni gitu ya. Nah, berbicara mengenai teknologinya sendiri gitu, bagaimana sebenarnya peran teknologi ya dalam memecahkan masalah infertilitas ini pada pasangan khususnya ya dokter yang memang mengalami kesulitan dalam memiliki keturunan. Ya, jadi memang ini teknologi bayi tabung ini sangat membantu ya. Dunia kedokteran itu sangat inovasinya banyak. Jadi hal-hal yang bikin dulunya tidak bisa menjadi bisa, ya. Dan teknologi bayi tabung adalah salah satu usaha di mana bisa menawarkan pada pasangan-pasangan suami istri yang dulunya dikatakan mandul, jadi tidak mandul lagi. Apa contohnya? Pada masalah saluran indung telur yang tersumbat keduanya. Tentunya kalau hamil alami tidak bisa. Atau suami dengan azoospermia atau dikatakan sperma tidak ada di cara ejakulasi. Nah, itu tentunya dia bisa untuk hamil alami. Nah, dengan teknologi bayi tabung sudah bisa menawarkan kemungkinan untuk bisa hamil. Jadi sudah ada memberikan solusi gitu ya dengan teknologi memberikan solusi untuk pasangan yang memang memiliki kesulitan. Tadi yang dijelaskan. Tadinya nggak bisa jadi bisa. Dari tidak bisa jadi bisa. Wow, luar biasa. Nah, tapi ini yang menarik nih. Tadi kan kita membahas sedikit mengenai program bayi tabung di Indonesia. Saya penasaran sih sebenarnya dokter. Ada selain program bayi tabung, program-program apa lagi sih yang dapat membantu pasangan untuk memiliki keturunan? Jadi usaha untuk memiliki keturunan itu sebenarnya ada 3 secara garis besar. Ya, kita tawarkan pada pasangan suami istri yang sudah mungkin 1 tahun, 2 tahun usaha melakukan hubungan teratur tapi tidak memberikan keturunan. Pertama adalah mungkin kita atur senggama masa subur,
ya kita atur dia lakukan senggama mendekati masa subur. Oh, Ya, berarti terus ini secara alami ya, secara Dok? alami relatif ya. Kemudian yang kedua adalah inseminasi. Inseminasi. Ya. Inseminasi di mana kita melakukan pengambilan sperma, kita kumpulkan yang terbaik dan kita masukkan dalam kateter. Kemudian kita teruskan ke dalam rongga rahim ibu supaya mendekatkan jarak sperma dengan sel telur. Dan terakhir kemudian adalah bayi tabung. Oke. Gitu. Jadi itu dia tadi ada 3 program Ya. utamanya. Nah, perbedaannya kalau inseminasi dengan program bayi tabungnya sendiri ini Ya. apa? Jadi secara umum ya hubungan biasa senggama masa subur dan inseminasi itu kita masih berharap terjadi pertemuan sperma dengan telur di dalam perut ibu. Oke, Ya. oke. Bayi tabung sekali lagi dia Dilakukan? dilakukannya di luar tubuh ibu yaitu di laboratorium di mana kita pertemukan sperma dan sel telur untuk menjadi embrio. Oke, baru Gitu. habis dari embrio itu dimasukkanlah Masukkan ke ke rahim. tubuh ibu Ya. gitu. Wow. Ya, itu yang Oke, membedakan. ini menarik ya. Nah, kalau prosesnya sendiri tahapan untuk program bayi tabungnya itu gimana, dokter? Ya, prosesnya pertama ya 1 bulan sebelum mulai biasa kita melakukan screening. Screening yang diperlukan untuk menentukan apakah layak untuk bayi tabung atau tidak. Ya, termasuk laboratorium, melihat penanda infeksi, ya melakukan HSG, apakah ada sumbatan yang bengkak di saluran indung telur, ya, dan juga cek sperma dan segala macam. Kemudian setelah itu sudah masuk ke program bayi tabung ada sekitar 4 tahap ya. Pertama kita akan kembangkan sel telurnya ibu yang biasanya umumnya sebulan tuh hanya 1 yang tumbuh besar, tapi dengan kita lakukan stimulasi ya itu akan kita bisa dapatkan sel telur yang lebih banyak. Oh, Ya. oke. Kemudian kedua kita akan melakukan pengambilan sel telur dan juga sperma. Ya. Yang ketiga kita akan pertemukan sperma dan sel telur di laboratorium, ya bisa secara konvensional atau kita langsung injeksikan 1 sperma dengan 1 sel telur. Ya. Kemudian keempat kita kembangkan menjadi embrio. Kelima mungkin kita lakukan transfer embrio sambil menunggu proses kehamilan terjadi atau tidak. Jadi itu 4-5 ya, Ya, sebenarnya 4 sampai proses dan tahapan dari Ya. program bayi tabung itu sendiri ya. Nah, ini kan satu hal yang sebenarnya sudah tidak baru lagi di Indonesia, juga sudah teknologinya juga sudah bisa dikatakan lengkap. Sama lah dengan yang ada di luar negeri. Nah, tapi kalau kita bicara mengenai penyebab yang dapat mempengaruhi faktor keturunan atau dalam memiliki keturunan itu apa saja sih, dokter? Jadi penyebabnya tidak hamil maksudnya ya, tidak bisa hamil. Jadi tentunya ada masalah pertemuan sperma dengan sel telur, ya. Ada sumbatan mungkin atau jumlah sperma yang sangat sedikit atau sama sekali tidak ada, ya. Atau kemungkinan juga karena usia ibu yang sudah lanjut, ya. Kita bilang lanjut nih usia reproduksi lanjut tuh di atas 40 atau bahkan dikatakan di atas 35 sudah mulai hati-hati. Dengan ini ya posisi umur riskan untuk hamil begitu ya? Riskan Oke. untuk hamil atau riskan untuk bisa hamil. Ah. Karena di atas 35 tahun pada wanita itu kita katakan ada risiko untuk penurunan kesuburan. Jadi itu yang mungkin kita mesti perhatikan sebelum kita melakukan pemilihan program hamil yang tepat untuk pasangan. Oke. Nah, kalau di Indonesia sendiri biasanya ketika ingin melakukan program bayi tabung ada persyaratannya nggak sih, dokter? Ya, tentunya syarat utama adalah suami istri yang sah. Harus yang sah ya? Ya, itu yang membedakan dengan luar negeri ya. Jadi memang semua teknologi bayi tabung sudah bisa diterapkan, sekali lagi saya tekankan sudah bisa diterapkan di Indonesia. Tapi ada yang kaitannya dengan pasangan suami istri yang sah. Jadi di Indonesia harus dipenuhi itu secara utama. Selebihnya ya mungkin ya tentunya finansial karena bayi tabung tentu masih mahal ya. Terus kemudian apalagi ya mungkin saya pengennya sih pasangan suami istri itu bersiap diri untuk kemungkinan gagal. Karena tetap bagaimanapun bayi tabung resiko gagalnya ada ya. Dan kalau gagal duitnya keluar banyak. Jadi tolong titip bersiap diri untuk kemungkinan gagal itu dicamkan dari awal. Oke. Nanti kita bahas lebih dalam ya saudara mengenai seberapa besar sebenarnya kemungkinan untuk berhasil ataupun gagalnya ya dokter ya. Tapi sebelum itu nih sebenarnya dokter kapan sebaiknya pasangan yang memiliki keturunan ini yang tidak memiliki keturunan ini sebaiknya melakukan program bayi tabung? Ya. Jadi pasangan suami istri seperti tadi saya bilang ya, cara untuk melakukan memiliki keturunan ada senggama masa subur, inseminasi dan terakhir bayi tabung. Tapi ada keadaan-keadaan tertentu bayi tabung bisa jadi pilihan pertama. Ya. Apa itu? Terutama usia ibu yang lanjut. Usia yang harus diperhatikan. Usia ibu ya, bukan usia suami. Ya. Usia suami nggak masalah. Oke. Penekanan ya usia ibu. Terus kemudian yang kedua adalah masalah sumbatan di kedua saluran indung telur ibu. Ya.
kemudian ada lagi masalah sperma yang tidak ada ya pada suami, itu mutlak untuk lakukan tindakan bayi tabung untuk bisa memiliki keturunan. Di luar itu kita bisa lihat kalau misalnya dia lama menikah, sudah mencoba inseminasi berulang kali belum jadi juga, bayi tabung bisa jadi pilihan. Oke, kalau sudah mencoba yang alami ya seperti inseminasi tidak berhasil juga, berarti sudah saatnya untuk melakukan program bayi tabung, begitu ya, dokter ya. Nah, ini menarik perbincangannya ya saudara, tapi yang pasti Family Fertility Center ini merupakan layanan unggulan Family Hospitals dengan memberikan layanan terpadu dalam penanganan infertilitas ya. Nah, Family Fertility Center ini memiliki tim dokter dari spesialis kebidanan dan juga kandungan serta spesialis andrologi yang berpengalaman dalam memberikan konseling persiapan, pengobatan fertilitas, baik itu secara medis, operatif, maupun juga dengan teknologi untuk mencapai kehamilan bagi pasangan suami istri yang mendambakan buah hati. Nah, semakin menarik ya perbincangan ini, nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai program bayi tabung, khususnya tingkat keberhasilannya dan juga kegagalannya berapa besar sih ya. Usai jeda saudara, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Sehat. Kembali lagi di Bincang Sehat saudara, masih membahas mengenai perkembangan teknologi bayi tabung di Indonesia saat ini. Masih bersama dengan Dr. Malvin Emeraldi, SPOG, Subspesialis Fertilitas Endokrinologi Reproduksi, selaku juga dokter spesialis kandungan Rumah Sakit Ibu dan Anak Family ya. Dokter, ini kalau kita bicarakan tadi mengenai secara umum ya tentang program bayi tabung itu sendiri. Tapi kalau kita lihat ya, keberhasilan dari program bayi tabung berdasarkan penelitian atau mungkin pengalaman dokter sendiri, itu seberapa besar sih dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dari program bayi tabung ini? Jadi memang dari 3 cara untuk usaha pengen punya anak itu adalah bayi tabung paling tinggi. Jadi bisa dipastikan paling tinggi. Kenapa? Kita sudah bisa memastikan pertemuan sperma dengan telur dan kita masukkan dalam bentuk embrio dalam rahim. Jadi keberhasilannya bisa sampai 50-60%. Tergantung kelompok usia tertentu. 50-60%? Bisa bahkan kalau dia melakukan berulang kali, 2-3 kali, ya, bahkan bisa sampai 80-90%. Ya. Tapi sekali lagi kita tahu yang datang ke kita kebanyakan usianya tidak muda lagi. Jadi ya kalau mau dibilang keberhasilan secara umum, ya, tanpa melihat usia ibu, indikasinya apa, sekitar 30-40% keberhasilannya. Oke. Jadi itu harus dilihat dulu dari faktor-faktor terutama usia ibunya ya, dokter ya. Nah, selain itu, kalau faktor penyebab program bayi tabungnya ini tidak berhasil, apa saja dok? Jadi kenapa tidak berhasil? Ya, tentunya ada masalah kualitas sperma, kualitas telur, ya, kualitas bakal janinnya atau embrio, dan juga biasa kita perhatikan ke dinding rahim, tempat nempelnya si embrio ada masalah atau tidak, ya. Nah itu yang kita akan lihat semua, ya, karena kadang-kadang memang semuanya bagus, ya, tapi belum jadi juga. Nah itulah masalah faktor luck. Belum dikasih izin sama Tuhan, itu yang kita selalu tekankan. Ayo kalau misalnya belum berhasil, coba lakukan lagi, ya, karena memang tidak ada yang bisa memastikan sekali coba langsung hamil. Nah itu yang kita selalu tekankan, ayo coba dan coba lagi. Karena makin dia lebih sering melakukan program, tentunya probabilitasnya akan lebih meningkat untuk bisa hamil. Oke, itu dia ya beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam bayi tabungnya. Tapi lagi-lagi nih dokter, program bayi tabung ini kan sebenarnya adalah prosedur medis nih. Mungkin sama dengan prosedur medis lainnya yang umumnya ini selalu menyimpan risiko baik itu kecil ataupun besar. Nah kalau di program bayi tabung sendiri, risikonya dan juga efek samping dari program bayi tabung itu apa saja sih dok? Ya, jadi ada risiko langsung, nah risiko tidak langsung ya. Jadi kalau resiko langsung ya terkait dalam hal tindakan stimulasi kita, ada resiko namanya hiperstimulasi ovarium, sindroma hiperstimulasi ovarium, kemudian ada kemungkinan infeksi, kemungkinan pendarahan. Tapi ya dengan seiringnya tadi saya sudah bilang, teknologi bayi tabung sudah lama ada di Indonesia, hampir 35 tahun, jadi pengalaman kita sudah bertambah. Jadi saya nggak bisa bilang tidak ada resiko, tapi resiko itu sudah bisa diminimalisasi. Ya. Kemudian apalagi yang tidak langsungnya, kemungkinan karena kita transfer embrio, jadi kemungkinan hamil kembarnya ada. Bisa jadi hamil kembar jadi ya? memang tanda kutip ya, hamil kembar dibilang kita sebagai dokter resiko. Tapi bagi pasangan suami istri, berkah. Buy one get one free. Nah, jadi ya
Tapi bagi kita itu suatu resiko. Kenapa? Karena kehamilannya akan beresiko tinggi untuk terjadi hipertensi, untuk terjadi pendarahan, untuk terjadinya kelahiran prematur dan segala macam. Jadi itu yang mungkin saya mesti tekankan. Itu adalah beberapa resikonya yang terjadi. Nah, tadi kan juga dokter sempat menjelaskan sedikit ya mengenai salah satu resikonya adalah hyperstimulation ovarium. Nah, sebenarnya apa yang menjadi dasar kenapa OHSS ini bisa terjadi pada setiap calon ibu yang melakukan bayi tabung? Apa ini bisa dicegah? Terus penanganannya seperti apa, dokter? Jadi secara umum ya, sindroma hiperstimulasi ovarium itu adalah bisa terjadi pada pasangan suami istri, terutama ibu yang memiliki jumlah telur yang banyak. Ya, jadi jumlah telur banyak, usia-usia di bawah 30 tahun, 35 tahun ya, itu umumnya bisa ada risiko untuk terjadi hiperstimulasi. Pencegahannya apa? Relatif ya. Relatif memang pencegahannya hanya untuk mengobati gejala. Karena satu sisi bila dia terjadi hiperstimulasi, dokternya agak senang. Senangnya apa? Kemungkinan hamilnya besar. Sekitar kalau dia terjadi hiperstimulasi, kemungkinan hamil mungkin 70-80%. Ya. Tapi kalau dia tidak hiperstimulasi, maka kita deg-degan. Karena kemungkinan nggak hamil. Tapi intinya, sekali lagi saya tekankan, teknologi bayi tabung kita sudah lama di Indonesia kita terapkan sekitar 35 tahun. Jadi kita sudah melakukan antisipasi yang cukup banyak untuk meminimalisasi hiperstimulasi itu. Apa contohnya? Mungkin pemberian suntikan obat dosis yang tidak terlalu tinggi, atau mungkin kita melakukan istilahnya freeze all policy, kita simpen embrionya untuk kita redakan dulu hiperstimulasinya, baru setelah reda baru kita tanam embrionya. Jadi itu hal-hal itu yang salah satu cara untuk bisa menurunkan risiko hiperstimulasi. Karena kalau misalnya gejala yang sampai berat, bahkan mesti perawatan ICU dan segala macam. Tapi terakhir-terakhir ini memang sudah menurun ya, karena kita ada pengalaman klinisi, udah banyak pengalaman dalam menangani kasus bayi tabung. Itu tadi pencegahannya sendiri sudah tersedia sebenarnya ya di Indonesia saat ini ya. Nah, ini menarik ya saudara, tapi saya yakin juga saudara di rumah pasti penasaran ya dengan pertanyaan satu ini, dokter. Apakah program bayi tabung ini bisa memilih jenis kelamin? Nah, ini banyak mungkin ya pasien dari dokter yang menanyakan hal ini. Jadi memang bisa. Ya, teknologi bayi tabung yang memastikan 100% bahwa kita bisa memilih jenis kelamin. Inseminasi tidak 100% ya, bayi tabung bisa. Karena kita bisa melakukan pemeriksaan secara genetik kromosom apa yang kita masukkan ke dalam rongga rahim sesuai keinginan. Namun apakah itu suatu indikasi? Secara umum tidak. Ya, karena gender selection lebih diutamakan pada kasus-kasus terutama pada wanita yang bila dia memiliki keturunan jenis kelamin tertentu akan cenderung menurunkan penyakit. Jadi untuk hal seperti itulah perlu pemilihan gender selection. Nah, untuk hal lain itu masih kontroversi. Saya nggak bisa bilang tidak boleh, tapi masih kontroversi. Gitu. Jadi memang pemilihan jenis kelaminnya ini sebenarnya untuk lebih ke arah kesehatan ya agar tidak menurunkan penyakit bawaan begitu ya. Soalnya nanti bahaya Mbak Amanda, kalau tiba-tiba semuanya pengen cowok, nanti nggak ada kayak Mbak Amanda, susah nanti. Bahaya. Ya, dokter ini kita bisa hamil kan yang lain. Iya benar sih. Dokter ini semakin menarik sih sebenarnya obrolan saya dengan dokter, tapi kita harus jeda lagi ya sejenak ya. Usai jeda saudara, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bincang Sehat. Kembali lagi di Bincang Sehat, saudara, bersama saya Amanda Hatch dan juga Dr. Malvin di sini ya. Kita masih membahas mengenai perkembangan teknologi program bayi tabung di Indonesia. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Malvin, sebenarnya kita bisa memilih jenis kelamin anak ya ketika melakukan program bayi tabung. Tapi yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah bayi tabung ini dapat meningkatkan resiko cacat nih, dokter? Jadi menurut penelitian tidak ada perbedaan yang bermakna antara bayi yang dilahirkan dari program bayi tabung dengan bayi yang tidak dilahirkan dari program bayi tabung. Jadi tidak ada perbedaan masalah cacat atau tidak cacat. Cuma kita mesti tekankan bahwa pasangan suami istri yang sudah memerlukan program bayi tabung biasanya umurnya sudah lanjut. Ya, jadi dengan sendirinya resiko cacat itu ada. Nah, kalaupun dia ada cacat amit-amit ya, tapi apakah itu dari bayi tabung itu masih dipertanyakan. Jadi tidak ada perbedaan secara umum antara kejadian cacat pada janin pada pasangan suami istri yang program bayi tabung atau tidak.
Oke, ini sebenarnya sih balik lagi seperti hamil pada umumnya begitu ya dokter betul, ya. betul. Nah, kalau tadi kan juga dokter di segmen sebelumnya nih menjelaskan bahwa salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah kembar. Tapi Ya. apakah memang program bayi tabung ini bisa meningkatkan risiko kembar bagi si ibu? Ya. Jadi memang awalnya bayi tabung itu karena kita mengharapkan hamil tentunya, kita tendensi di dunia ya, bukan hanya di Indonesia, awalnya kita menaruh embrio bisa 3. Oh, Bahkan kadang-kadang 4, heeh. ya. Tapi perlahan kita setelah menjalani program bayi tabung dengan risiko kembar yang cukup besar, ya akan berdampak pada ibu dan juga bayi yang dilahirkan, ya kita menurunkan angka transfer embrio, ya. Jadi ya sekarang polisi itu kita menurunkan 2 atau bahkan 1. Ya. Oh. Itu semua usaha untuk menurunkan insiden kemungkinan terjadi kehamilan kembar. Oke. Ya, jadi sebisa mungkin kita meminimalisasi. Tapi di Indonesia sekali lagi, ya dokter dengan keluarga pasien suka berdebat masalah nanam embrio. Iya, betul. Ya, jadi ya serba salah. Ya, tapi ya satu sisi kita ada ketentuan, ya, ada protokolnya, katakan bahwa ya untuk usia di atas 40 mungkin kita bisa tawarkan 3 embrio, ya. Tapi untuk di bawah 40 atau di bawah 35 bahkan maksimal 2 embrio kita transfer. Oh, justru kalau di bawah 40 jadi lebih sedikit embrionya Ya, yang karena ditawarkan. chance dia untuk hamil per embrio lebih besar Oh. dibanding yang di atas 40 tahun. Oke. Nah, itu jadi pertimbangan kita secara sosial dan ekonomi. Gitu. Ternyata embrionya jadi semua kembar lagi ya. Iya. Oke, ini pertanyaan selanjutnya dokter ya. Sebagai rumah sakit khusus ibu dan anak, apa saja sebenarnya fasilitas kesehatan yang dibutuhkan untuk dapat memberikan layanan yang optimal? Tentunya yang penting pertama trust ya. Trust. Kepada dokternya, pelayanan kesehatannya juga fasilitas. Ya, itu pertama itu dia. Jadi ya kalau untuk rumah sakit family saya tahu sudah untuk ibu anak udah lengkap. Ya, kita bisa menawarkan sampai dari yang dia susah hamil, bisa hamil, melahirkan. Ya, karena perawatan NICU kita juga sudah lengkap dan segala macam. Jadi ya untuk secara umum Air-Asia Family bukan promosi ya, tapi sudah cukup lengkap untuk bisa melakukan pelayanan komprehensif dari awal A sampai Z. Jadi sudah lengkap gitu, tidak perlu jauh-jauh lagi melakukan program bayi tabung di luar negeri gitu ya dokter ya. Itu apalagi. Nah dokter ini yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah sebenarnya mungkin tips juga dan anjuran dari dokter. Bagi pasangan yang sedang melakukan program bayi tabung kan disarankan untuk olahraga ya. Nah ini olahraga yang baik seperti apa dokter? Olahraga yang baik, intinya sih kita pengennya mencapai berat badan ideal. Berat badannya harus ideal? Ya, sebaiknya. Sebaiknya, ya, oke. Sebaiknya berat badan ideal. Kemudian olahraga apa yang dianjurkan? Ya, intinya kita hanya butuh 30 menit olahraga 3 kali seminggu sudah cukup, asal bikin berkeringat. Oh, yang penting berkeringat. Kalau 30 menit banyak jalan, banyak ngemil, ya bukan olahraga. Bukan olahraga ini yang penting patokan saya, kalau saya selalu tekankan pada pasien, kamu keringat nggak 30 menit? Kalau kurang keringat, banyakin. Lebih lama lagi olahraganya. Itu aja. Jadi nggak perlu berat, ya intinya capai berat badan ideal dan tidak cukup olahraga tentunya dengan diet. Oke. Nah, mungkin terakhir ya dokter, apa saja sebenarnya yang perlu dipertimbangkan untuk pasangan sebelum merencanakan program bayi tabung ini, dok? Dipersiapkan pertama adalah support system itu penting. Support system, Ya. seperti? Support system dari suami, keluarga, ya. Karena saya tekankan program hamil yang akan lebih stres itu adalah ibunya. Ya, karena banyak sekali yang akan kita lakukan pada ibu. Ya, manipulasi hormonal semuanya dilakukan pada ibu. Transfer embrio akan hamil dia itu semua terjadi pada ibu. Bapaknya, suami relatif hanya nyumbang sperma, ya. Selebihnya ibu. Jadi support itu penting, ya. Tentunya juga finansial penting, ya. Terus ya saya sekali lagi karena faktor psikis itu juga penting sekali. Jadi saya pengen selalu mindset positif itu ditekankan. Ya selebihnya ya umum ya, perbaiki gaya hidup, jaga kesehatan, itu tetap dilakukan. Oke, psikis juga ternyata memiliki peranan ya, dokter ya. Oke. Nah terakhir, sekali lagi ini terakhir beneran ya dokter. Mungkin saran dan tips ya untuk masyarakat di rumah yang memang saat ini memiliki kesulitan dalam memiliki keturunan. Singkat saja dokter. Ya, jadi kenali faktor risiko. Faktor risiko? Ya, faktor risiko apa yang bisa mungkin memiliki kesulitan tua hamil. Apa itu? Terutama usia ibu ya, di atas 35 tahun. Atau bahkan di atas 40 tahun. Segeralah untuk melakukan pemeriksaan kesuburan dasar. Cek sperma, cek HSG, cek USG itu memastikan tidak ada masalah pada rongga rahim, pada indung telur. Ya, kemudian apalagi hindari faktor-faktor yang bisa menurunkan kesuburan.
ya. Seperti? Ya, gaya hidup. Gaya hidup, Ya. oke. Obesitas, ya, merokok, alkohol, ya. Karena kita tahu juga wanita sekarang banyak juga menunda hamil karena pekerjaan dan segala macam. Jadi itu saya pengen tekankan, bila memang sudah melewati 1 tahun, 2 tahun belum hamil, segeralah untuk lakukan pemeriksaan, screening dasar untuk memastikan ada masalah atau tidak. Oke, itu dia ya pemirsa ya. Kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk Dr. Melvin atas pencerahannya, luar biasa sekali. Kita jadi tahu mengenai informasi kesehatan, terutama mengenai perkembangan teknologi program bayi tabung di Indonesia. Semakin menarik perbincangannya tadi, tapi sayangnya tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan ini pemirsa. Tandanya saya Amanda Hatch harus pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.